Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Abdul Fahri. Saya di sini membuat tugas pertemuan kedua. Untuk materinya sendiri yaitu definisi artificial intelligence secara umum. AI kecerdasan buatan merupakan pada pengembangan sistem mampu meniru kemampuan kognitif manusia. AI dirancang agar mesin dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, memahami informasi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Secara konseptual, AI bukan hanya tentang membuat mesin pintar, tetapi tentang bagaimana suatu sistem dapat memproses informasi dari lingkungan, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengambil tindakan secara rasional. Berbeda dengan sistem komputasi tradisional yang bekerja berdasarkan aturan tetap, yaitu rules-based system, dengan memiliki kemampuan belajar dari data dan meningkatkan performanya seiring waktu. Kemampuan pembelajaran inilah yang menjadi ciri utama dari sistem kecerdasan buatan. Definisi artificial intelligence secara umum yaitu didefinisikan dapat dijadikan referensi berasal dari Stuart Howes dan Peter Norwich. Untuk sejarahnya sendiri yaitu awal mula AI pertama kali diperkenalkan pada Dartmouth Conference oleh John Mozart dan tim peneliti. Pada tahap awal, pendekatan yang digunakan bersifat simbolik dan berbasis logika matematika dengan tujuan membuat mesin mampu meniru proses berpikir manusia dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Era sistem pakar. Pada periode ini AI berkembang melalui sistem pakar, yaitu sistem komputer yang dirancang untuk meniru pengetahuan dan kemampuan seseorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini bekerja menggunakan aturan-aturan yang telah ditentukan sebelumnya. Kode sistem pakar banyak digunakan dalam bidang medis, industri, dan diagnosa teknik. Namun sistem ini memiliki keterbatasan karena hanya dapat bekerja sesuai aturan yang telah diprogram. Untuk era mesin learningnya dari 1990 sampai tahun 2000. Pada era ini AI beralih dari sistem berbasis aturan ke sistem berbasis data drive. Machine learning memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara rinci untuk setiap tugas. Algoritma seperti decision tree, naive Bayes, SVM, dan neural network digunakan untuk klarifikasi dan prediksi. Era ini menjadi dasar pengembangan AI modern. Era deep learning atau AI modern dari 2010 sampai sekarang, pengembangan komputasi, ketersediaan data dalam jumlah besar, dan penggunaan GPU mendorong kemajuan pesat deep learning. Teknologi ini menggunakan jaringan staf tiruan berbasis untuk mengolah data dan kompleks. Model seperti CNN, RNN, dan Transformer banyak digunakan dalam pengenalan wajah, suara, pemrosesan bahasa alam, kendaraan otonom, dan generatif AI. Era ini menunjukkan peningkatan kemampuan AI yang semakin maju di berbagai bidang. Untuk tujuan pengembangan AI, pengembangan artificial intelligence atau AI tidak hanya bertujuan untuk menciptakan mesin yang pintar, tetapi untuk membangun sistem kemampuan dan membantu mendukung dan bahkan meningkatkan kemampuan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk tujuan jangka pendeknya yaitu mengotomatisasi pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang, meningkatkan efisiensi dan produktif kerja, menganalisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, mendukung pengembalian keputusan berbasis data. Untuk contohnya yaitu rekomendasi produk, deteksi penipuan,
pembuktian transaksi, pengenalan wajah, dan chatbot lainnya. Tujuan jangka panjang untuk mengembangkan Artificial General Intelligence atau AGI, yaitu sistem dengan kemampuan intelektual secara manusia menciptakan sistem otonom yang mampu beradaptasi secara mandiri, membangun kolaborasi antara manusia dan mesin dalam berbagai bidang kehidupan. Perbedaan AI dan sistem komputasi tradisional. Berdasarkan cara kerja, sistem komputasi tradisional berdasarkan instruksi yang telah diprogram secara eksplisit oleh manusia. Sistem ini mengikuti rules based dan menghasilkan output yang sudah dapat diprediksi jika diberikan input tertentu. Untuk artificial intelligence dirancang untuk dapat belajar dari data dan experience. AI juga hanya mengikuti rules based tetapi mampu menemukan pola dalam data, membuat prediksi dan meningkatkan performa melalui proses pengembangan learning. Machine learning, salah satu cabang AI yang paling terkenal dan paling banyak digunakan adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Dalam machine learning, komputer dilatih untuk mengenali pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram eksplisit. Secara umum, machine learning terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu surface learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Deep learning, pembelajaran mendalam. Deep learning adalah cabang AI yang merupakan bagian dari machine learning dan menggunakan model dengan banyak lapisan untuk memproses data dalam jumlah besar. Natural language processing atau pemrosesan bahasa alami. Natural language processing atau NLP adalah cabang AI yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Untuk yang keempat, computer vision atau visi komputer. Adalah cabang AI yang memungkinkan komputer untuk melihat dan menganalisis gambar atau video dengan cara yang mirip dengan manusia. Setelah itu ada expert system bakar. Expert system adalah sistem AI yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir seorang ahli di bidang tertentu. Untuk yang keenam yaitu fuzzy logic atau logika fuzzy adalah cabang AI yang menganalisis konsep ketidakpastian dan nilai yang tidak tegas, tidak hanya benar atau salah, berdalilkan dengan logika klasik yang bersifat biner atau 0 dan 1. Penerapan AI di dunia nyata yaitu kesehatan, diagnosis penyakit menggunakan citra medis, pengobatan kanker dengan terapi gen. Yang kedua ada keuangan, deteksi penipuan, analisis risiko kredit. Yang ketiga ada transparansi kendaraan otonom, self-driving car. Setelah itu ada prediksi lalu lintas dan keterlambatan. Yang keempat ada pendidikan, smart content. Setelah itu ada automate assistant. Setelah itu yang kelima ada media sosial atau e-commerce, rekomendasi produk yang dipersonalisasi. Setelah itu ada chatbot untuk pelayanan pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.